Halo, perkenalkan nama saya Marina Olivia Lumantorwa, NPM 190107001, Program Studi Pendidikan Matematika, Mata Kuliah Profesi Kependidikan, Dosen Pengampu Miss Chani Lorenz Centuri, SPD, FPD. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan memaparkan apa pengertian dari profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi adalah suatu pekerjaan atau kepakaran dalam menjalankan suatu tugas yang memenuhi jalur pendidikan tinggi. Ada 3 pilar pokok dalam suatu profesi. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu kapasitas kognitif yang dimiliki seseorang yang diperoleh melalui belajar. Yang kedua yaitu keahlian, kepakaran suatu cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Yang ketiga yaitu persiapan akademik, yaitu persyaratan pendidikan khusus, contohnya pendidikan prajabatan. Yang kedua, pengertian dari profesional. Profesional merujuk pada kata sifat, yaitu kualitas pekerjaan yang memenuhi standar, dan merujuk pada kata orang, yaitu orang yang bekerja dalam menjalankan suatu profesinya. Pengertian ketiga yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah kualitas skill yang diinginkan dimiliki seorang profesional dalam menjalankan suatu tugasnya atau suatu profesinya. Saya akan menguraikan 5 tantangan yang dihadapi oleh tenaga profesional dalam menjalankan tugasnya di era kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama tantangannya itu dalam diri seorang guru, di mana di sini guru masih sulit untuk mengubah pola pikirnya, masih sulit untuk meningkatkan kreatif dan inovatifnya, dan serta tidak mau mengupgrade dirinya. Yang kedua di sini tantangannya yaitu untuk menanamkan karakter seorang peserta didik, di mana akibat dampak negatif iptek, di sini guru harus bisa menyesuaikan atau mengarahkan anak didiknya ke arah yang positif. Di sini guru harus meningkatkan kedisiplinan seorang peserta didik, tetapi menjadi tantangannya itu adalah orang tua seorang peserta didik, di mana masih tidak mendukung dalam penanaman karakter seorang peserta didik di dalam sekolah. Yang ketiga yaitu tantangan yang dimiliki oleh seorang tenaga profesional, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Yaitu dengan kondisi ini guru harus bisa menyesuaikan dirinya secara responsif, arif dan bijaksana agar tidak akan tergantikan oleh kecanggihan teknologi yang menyisihkan posisi seorang guru. Yang kedua, akibat krisis moral, di mana guru menjadi tantangan di sini yaitu harus menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik agar tidak terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang mengarah ke dampak negatif. Yang kelima tantangannya yaitu krisis sosial, di mana banyaknya kekerasan, narkoba, pengangguran yang terjadi dalam masyarakat. Di sini yang menjadi tantangan guru yaitu guru harus mampu meningkatkan kemampuan dan kompetensi seorang peserta didik agar dapat menghasilkan peserta didik yang siap hidup dalam kondisi atau situasi yang sekarang di era kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mengarah ke dampak negatif ataupun positif. Dari 5 tantangan ini, di sini saya akan menguraikan 5 langkah solutif atau responsif yang dilakukan tenaga profesional dalam menjalankan suatu tugasnya di era kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang. Yang pertama, guru harus memiliki kualifikasi, kompetensi keilmuan sesuai bidangnya dengan ditekuninya, dan harus mempunyai jiwa kreatif dan produktif, dan mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi, sehingga guru tidak mudah tergeser menjadi posisi yang tidak baik yang digantikan oleh teknologi yang canggih sekarang. Yang kedua, guru harus melakukan perbaikan pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi yang disesuaikan dengan kurikulum baru yang selaras di era kerja ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah yang ketiga yaitu guru harus melek terhadap teknologi. Di sini guru harus
mampu memanfaatkan fasilitas teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik untuk siswa dapat memahami dan mengerti lebih cepat. Lalu langkah yang keempat yaitu guru harus menjadi guru yang efektif dan mampu mengembangkan kecerdasan siswanya dengan memanfaatkan teknologi, sehingga peserta didik mampu bersaing di era kerja ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Langkah yang terakhir yaitu melakukan pelatihan guru dan peserta didik berbasis teknologi, sehingga guru dan peserta didik bisa mampu bekerja atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang berkembang, sehingga guru dan peserta didik tidak kalah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Sekian jawaban yang saya paparkan, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf. Terima kasih.